Halo semua, perkenalkan saya Naya Arbaa. Saya merupakan mahasiswa Teknik Elektro Universitas Sumatera Utara. Nah, ada pepatah mengatakan bahwasannya kita tidak mempunyai kesempatan kedua untuk memberi kesan pertama. Nah, adapun kesan pertama biasanya datang dari sebuah kata-kata. Inilah topik pembahasan saya mengenai proses manufaktur semikonduktor. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang bahan apa sih yang paling umum digunakan untuk membuat substrat wafer pada semikonduktor? Nah, sebelum kita membahas ke bahan yang paling umum, kita harus mengetahui apa sih sebenarnya wafer itu. Nah, wafer adalah suatu kepingan yang sangat tipis seperti potato slice yang terbuat dari kristal semikonduktor yang dimurnikan dengan suhu panas tertentu. Nah, wafer biasanya digunakan dalam elektronik karena dia dapat dipotong sangat kecil dan bisa digunakan pada peralatan elektronik terkecil, dan kemurniannya juga memungkinkan arus listrik mengalir di antara sirkuit tanpa ada gangguan apapun. Baik, kita lanjut ke pembahasan bahan apa sih yang paling umum digunakan untuk substrat wafer. Nah, bahan yang paling umum digunakan untuk substrat wafer sendiri itu adalah silikon. Nah, kenapa dipilih silikon? Karena sifat semikonduktornya yang sangat ideal, kemudian ketersediaannya melimpah, stabilitas termalnya yang bagus, kualitas kristalnya yang tinggi, kemudian kesesuaian dengan teknologi fabrikasi, dan kemampuan membentuk lapisan oksida yang berguna. Nah, kemudian ada jenis silikon yang paling sering digunakan, yaitu silikon kristal atau CSI. Nah, alasannya kenapa silikon kristal sering digunakan yaitu yang pertama karena kemurniannya yang sangat tinggi, yaitu bisa mencapai 99,99999% atau bisa lebih tinggi lagi. Nah, kemurnian ini sangat penting untuk menghasilkan wafer yang berkualitas tinggi dan memiliki sifat fisik yang stabil. Nah, alasan yang kedua yaitu konduktivitas termalnya yang tinggi, yaitu kemampuan material untuk menghantarkan panas. Nah, hal ini sangat penting untuk mengurangi panas yang dihasilkan oleh perangkat elektronik. Nah, alasan yang selanjutnya itu karena kestabilan termalnya yang bagus. Kemudian yang selanjutnya biaya produksi yang rendah. Kemudian yang terakhir yaitu kenapa dipilih CSI yang menjadi bahan yang paling umum, yaitu karena teknologinya yang sudah matang dan mampu mengolah si silikon Si tersebut. Nah, kemudian lanjut ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu apa saja sih tahapan pada proses etching, deposisi, dan litografi. Nah, sebelum masuk ke tahapannya, kita harus mengetahui apa sih pengertian dari tiga hal tersebut. Nah, yang pertama itu etching. Apa sih itu etching? Nah, etching itu adalah sebuah proses menghilangkan lapisan material dari permukaan wafer yang tidak diinginkan untuk menciptakan pola yang kita inginkan. Nah, ada beberapa tahapan pada proses etching ini. Nah, yang pertama itu adalah persiapan wafer, yaitu wafer semikonduktor dibersihkan dan dipersiapkan sebelum proses etching. Ini memastikan bahwa tidak ada kontaminasi yang dapat mempengaruhi hasil di akhir nanti. Nah, kemudian yang kedua itu penerapan resist. Nah, atau fotoresist. Lapisan fotoresist ini diterapkan pada wafer. Resist ini akan melindungi bagian tertentu dari wafer saat proses etching berlangsung. Nah, kemudian itu ada proses pencetakan pola. Dia menggunakan teknik litografi, yaitu pola yang diinginkan dicetak pada lapisan fotoresist. Nah, area yang tidak terpapar cahaya akan tetap dilindungi, kemudian sementara area yang terpapar akan siap untuk di-etching. Nah, kemudian itu proses etchingnya, di mana proses ini dilakukan dengan menggunakan bahan kimia atau wet etching atau dengan gas atau dry etching. Nah, bahan yang tidak terlindungi oleh fotoresist akan dihilangkan. Nah, dry etching ini lebih umum digunakan karena dapat memberikan kontrol yang lebih baik terhadap pola yang akan kita hasilkan nantinya. Nah, kemudian yang selanjutnya itu proses pembersihan dari etching tersebut. Setelah etching, sisa-sisa fotoresist tadi dan material yang tidak diinginkan dibersihkan dari wafer. Nah, ini biasanya dilakukan dengan menggunakan pelarut kimia.
yang memang untuk pembersihan dari etching tersebut. Nah, yang selanjutnya itu inspeksi dan verifikasi. Nah, wafer ini yang telah di-etching diperiksa untuk memastikan bahwa pola yang dihasilkan sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh pabrik. Nah, kemudian lanjut ke proses deposisi. Nah, apa sih deposisi itu? Nah, deposisi itu sendiri adalah salah satu tahapan penting dalam proses manufaktur semikonduktor, di mana sebuah bahan tambahan seperti logam atau oksida ditambahkan ke wafer. Nah, melibatkan penyerapan material pada permukaan substrat. Nah, apa saja sih tahapan-tahapan pada deposisi itu? Nah, yang pertama itu adalah tahapan persiapan substrat, di mana pembersihan wafer ini dibersihkan untuk menghasilkan kontaminasi yang dapat mempengaruhi kualitas lapisan. Nah, kemudian ada proses deposisi uap kimia atau chemical vapor deposition atau biasa disingkat dengan CVD. Nah, ini dimana dia menggunakan gas reaktif. Nah, gas reaktif ini digunakan untuk membentuk lapisan tipis material pada wafer melalui reaksi kimia. Nah, contohnya ini biasanya digunakan pada teknik ECDV atau Enhanced Chemical Vapor Deposition, digunakan untuk menambahkan lapisan tipis silikon mikrokristal. Nah, kemudian ada proses deposi uap fisik atau Physical Vapor Deposition atau biasa disingkat dengan PVD, di mana ini menggunakan material padat yang akan diuapkan dan kemudian akan diendapkan pada wafer dalam bentuk film tipis. Nah, kemudian ada tahapan deposisi atom, di mana lapisan atom demi atom diendapkan, memberikan kontrol yang sangat tepat terhadap ketebalan film yang diinginkan. Nah, manfaatnya ini memungkinkan pengendalian sangat rinci terhadap proporsi dan distribusi atom pada permukaan substrat. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah litografi. Nah, apa sih itu litografi pada manufaktur semikonduktor? Nah, litografi itu adalah proses yang digunakan untuk memindahkan pola dari photomask atau masker ke permukaan substrat. Nah, tahapannya itu yang pertama itu ada aplikasi fotoresis, di mana lapisan fotoresis ini diaplikasikan pada wafer untuk melindungi area tertentu selama proses berjalannya litografi. Nah, kemudian ada proses exposure, yaitu di mana photomask atau masker itu yang berfungsi sebagai prototipe pola sirkuit digunakan untuk mentransfer pola yang kita inginkan ke wafer. Nah, setelah menggunakan photomask, kita juga bisa menggunakan sinar UV, di mana sinar UV ini yang dihasilkan dari sumber cahaya seperti UV lampu atau laser yang direduksi oleh lensa proyeksi untuk mentransfer pola rangkaian ke wafer silikon yang ingin kita bentuk nanti. Kemudian ada developmentnya, yaitu pelarutan PR atau fotoresis yang terpapar cahaya dikembangkan menggunakan pelarut kimia. Nah, untuk meningkatkan pola pada permukaan substratnya. Setelah melakukan proses fotoresis, kita lanjut ke proses menghilangkan material di area yang tidak diinginkan oleh fotoresis tersebut. Contohnya yaitu seperti menggunakan HF atau menggunakan KOH atau potassium hydroxide. Nah, kemudian yang kelima itu kita masuk ke tahapan remove fotoresis, di mana fotoresis yang sudah tidak digunakan lagi dihilangkan dengan pelarut ataupun menggunakan plasma. Nah, kemudian tahapan pada fotoresis ini diulang secara berurutan untuk menambahkan lapis-lapisan kompleks pada wafer, memungkinkan pembuatan sirkuit terpadu yang efisien dan presisi yang sangat tinggi. Baik, lanjut ke penjelasan yang ketiga, yaitu mengenai apa sih fungsi dari fotolitografi dalam proses pembuatan semikonduktor itu. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui apa sih itu fotolitografi.
Nah, fotolitografi itu adalah proses penting dalam pembuatan semikonduktor yang berfungsi untuk memindahkan pola dari sebuah fotomask atau masker ke permukaan substrak, biasanya berupa wafer silikon. Nah, proses ini sangat mirip dengan teknik fotografi dan melibatkan penggunaan cahaya untuk menciptakan pola yang diperlukan dalam sirkuit terpadu atau IC dan perangkat semikonduktor lainnya. Baik, kita masuk ke fungsi litografi dalam pembuatan semikonduktor, yaitu yang pertama ada transfer pola. Nah, di litografi ini memungkinkan transfer pola sirkuit dari fotomask ke wafer silikon yang dilapisi dengan fotoresis. Nah, kemudian fungsi yang kedua itu resolusinya yang cukup tinggi. Dia memiliki keberhasilan fotolitografi dalam menciptakan pola yang kita inginkan. Nah, yang kedua yaitu resolusi yang tinggi. Nah, keberhasilan fotolitografi dalam menciptakan pola yang sangat kecil ini tergantung pada panjang gelombang cahaya yang digunakan. Nah, sumber cahayanya itu seperti ultra ekstrim atau disingkat EUV. Nah, memungkinkan pembuatan pola yang lebih halus dan kompleks. Baik, lanjut ke fungsi yang ketiga yaitu siklus berulang. Nah, proses fotolitografi ini sering diulang secara berurutan dengan langkah etching untuk membangun lapisan-lapisan pada wafer sehingga memungkinkan pembuatan sirkuit terpadu yang sangat kompleks. Nah, kemudian ada fungsi yang keempat yaitu penggunaan teknologi mutakhir. Nah, teknologi fotolitografi ini telah berkembang pesat, kemudian termasuk penggunaan mesin litografi EUV yang memanfaatkan panjang gelombang yang sangat pendek untuk meningkatkan resolusi dan efisiensi produksi semikonduktor. Hal ini sangat penting dalam menghadapi tantangan miniaturisasi sesuai dengan hukum Moore. Lalu kita masuk ke pembahasan yang keempat yaitu mengenai fotolitografi. Nah, apa sih tujuan dari fotoresis pada fotolitografi? Nah, dalam proses fotolitografi, fotoresis memiliki beberapa tujuan penting yang mendukung pembuatan sirkuit terpadu pada perangkat semikonduktor. Nah, berikut tujuan dari fotoresis dalam proses fotolitografi. Nah, yang pertama itu fotoresis berfungsi sebagai bahan peka terhadap cahaya yang memungkinkan transfer pola pada fotomask ke wafer silikon. Nah, kemudian yang kedua itu dapat membentuk lapisan tipis. Nah, fotoresis sendiri diaplikasikan dalam bentuk lapisan tipis di atas wafer melalui metode seperti spin coating. Nah, lapisan ini harus cukup tipis untuk memastikan resolusi tinggi saat pola ditransfer. Nah, kemudian yang ketiga itu fotoresis ini dirancang untuk memiliki sensitivitas yang cukup tinggi atau sangat tinggi terhadap cahaya UV yang memungkinkan pembentukan pola dengan resolusi yang sangat kecil. Nah, jenis fotoresis positif dan negatif digunakan tergantung pada kebutuhan spesifik dari aplikasi litografi. Nah, di mana fotoresis positif ini larut saat terpapar cahaya, sedangkan yang negatif itu tidak larut. Kemudian yang keempat itu adalah reaksi fotokimia. Nah, saat terkena cahaya, reaksi kimia ini terjadi dalam fotoresis, mengubah larutannya, memungkinkan menghapus area tertentu setelah proses pengembangan yang sangat penting untuk menciptakan struktur mikro dalam wafer. Nah, kemudian yang kelima itu dukungan untuk miniaturisasi dalam konteks industri semikonduktor modern. Nah, fotoresis ini memainkan peran penting dalam miniaturisasi komponen elektronik, memungkinkan pembuatan sirkuit yang lebih kecil dan lebih kompleks sesuai dengan tuntunan teknologi terbaru seperti 5G dan AI terbaru. Nah, kemudian masuk ke pembahasan yang selanjutnya, yang kelima, yaitu tentang penjelasan perbedaan antara dry etching dan wet etching.
Nah, perbedaan antara dry etching dan wet etching itu pada proses manufaktur semikonduktor yaitu terkait dengan metode menghilangkan material dari permukaan substrat. Nah, berikut ini adalah beberapa perbedaan dari segi masing-masing dari metode, kontrol, kemudian ada dari segi kecepatan. Nah, yang pertama itu dari segi metode. Apa sih perbedaan dari segi metode dry etching dan wet etching? Nah, kalau dari segi metode sendiri, dry etching itu menggunakan gas-gas reaksi dalam suhu vakum untuk menghilangkan materi. Nah, metode ini melibatkan konversi gas menjadi plasma yang kemudian bertumbuh menjadi radikal-radikal aktif yang bereaksi dengan permukaan substrat untuk menghilangkan material. Nah, kemudian pada wet etching ini metodenya yaitu menggunakan larutan kimia untuk menghilangkan materi. Nah, larutan kimia ini dapat berupa asam-asam korosif atau basa-basa yang direaksikan langsung dengan permukaan substrat untuk menghilangkan materi yang tidak diinginkan. Nah, kemudian yang kedua itu dari segi kontrol presisi dan anisotropi. Apa sih perbedaan dry etching dan wet etchingnya? Nah, itu yang pertama, kalau dry etching itu dia menawarkan kontrol presisi yang lebih baik dengan profil anisotropi yang tinggi. Artinya dry etching ini dapat menghasilkan materi dengan arah yang lebih tepat dan akurat tanpa gangguan dari lateral. Nah, kemudian pada proses wet etchingnya umumnya memiliki kontrol presisi yang lebih rendah dan profil isotropi. Nah, di mana hal ini berarti bahwa wet etching menghasilkan materi dengan arah yang sama pada semua sudutnya, sehingga kurang efektif untuk membuat struktur yang mikro dengan bentuk yang sangat kompleks. Nah, kemudian perbedaan yang ketiga dari segi kecepatan. Yang pertama itu dry etching biasanya memiliki kecepatan penghilangan materi yang lebih cepat dibandingkan dengan wet etching karena kombinasi efek kimia dan fisika dari plasma gas reaktif. Kemudian adapun wet etching, kecepatan penghilangan materialnya dipengaruhi oleh konsentrasi larutan kimia, yaitu yang temperatur serta agitasi. Meskipun demikian, wet etching ini masih menawarkan fleksibilitas dalam memiliki jenis larutan kimia yang sesuai untuk berbagai bahan substrat. Nah, kemudian dari segi aplikasi, dry etching ini lebih umum digunakan pada aplikasi pembuatan semikonduktor yang memerlukan kontrol presisi yang sangat tinggi. Contohnya adalah pada pembuatan RIA atau reactive ion etching. Nah, kemudian pada wet etching ini aplikasinya digunakan secara luas untuk proses awal seperti pembersihan wafer dan penghapusan lapisan residu. Nah, wet etching ini juga cocok untuk aplikasi di mana beberapa wafer bisa diperlakukan bersama-sama dalam satu tangki kimia. Nah, dalam keseluruhannya, dry etching ini memberikan kontrol presisi yang lebih baik dan kemampuan menghilangkan materi yang lebih cepat, namun membutuhkan peralatan yang lebih kompleks dan lebih canggih. Nah, sebaliknya, wet etching ini relatif sederhana tetapi kurang spesifik dan seringkali menghasilkan produk limbah yang signifikan. Nah, pilihan metode ini tergantung pada tujuan akhir produksi semikonduktor tersebut. Baik, pembahasan yang terakhir yaitu mengenai cara kerja perangkat semikonduktor atau prinsip dasar semikonduktor. Nah, adapun cara kerja dari perangkat semikonduktor ini, dia terbuat dari bahan semikonduktor seperti silikon yang memiliki kemampuan untuk menghantarkan arus listrik dari kondisi tertentu. Nah, bahan semikonduktor ini dapat dibuat menjadi dua jenis, yaitu tipe P atau positif dan tipe N yaitu negatif. Nah, tipe yang P ini memiliki kelebihan atau hole atau lubang yang dapat menghantarkan arus listrik. Kemudian tipe N atau tipe negatif ini memiliki kelebihan elektron yang dapat menghantarkan arus listrik. Kemudian cara kerjanya itu yang pertama yaitu penggabungan tipe P dan tipe N. Nah, kedua bahan ini
Ketika dua bahan semikonduktor tipe P dan tipe N ini digabung, maka akan terjadi perpisahan elektron dari tipe N dan tipe P-nya, sehingga terbentuknya lapisan penghalang yang membuat penghalang di antara keduanya. Kemudian yang kedua itu yaitu pengontrolan aliran arus, di mana dengan mengubah tingkat penggabungan antara tipe P dan tipe N ini, maka dapat dikontrol aliran arus listrik yang mengalir melalui perangkat semikonduktor. Kemudian yang ketiga itu pengaplikasiannya, yaitu perangkat semikonduktor dapat dibuat dalam berbagai aplikasi. Yang pertama itu dioda, di mana dia untuk mengontrol aliran arus listrik dalam satu arah. Kemudian yang transistor ini dia mengontrol aliran arus listrik dalam dua arah. Kemudian ada IC atau integrated circuit, di mana dia menggabungkan beberapa perangkat semikonduktor dalam satu chip untuk melakukan fungsi yang lebih kompleks. Baik, sekian penjelasan dari proses manufaktur semikonduktor dari saya. Sekian dan terima kasih.